Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kalau kami hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapilah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, bahwa perkataan-perkataan kami adalah perkataan-perkataan yang memberkati. Biarlah tema hari ini sungguh boleh menguatkan kami dan boleh mengajarkan kami bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan katakan. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca firman, merenungkan firman itu, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, tentu pernah mendengar kalimat yang mengatakan, mulutmu harimaumu. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa perkataan yang keluar daripada mulut kita, jika tidak dikontrol, maka akan mendatangkan kecelakaan bagi kita. Saudara-saudara, mulut kita, lidah kita yang kelihatannya kecil, namun mulut dan lidah itu mempunyai dampak yang begitu luar biasa. Mulut kita dapat mengeluarkan kata-kata yang baik, tapi mulut yang sama juga dapat mengeluarkan kata-kata yang berisikan kutuk. Saudara, apa yang menjadi pilihan kita? Apakah perkataan kita mau menjadi perkataan yang memberkati, atau perkataan kita mau menjadi perkataan yang bersifat kutukan? Saudara-saudara, Amsal
mengatakan kepada kita, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Pada waktu kita bisa memelihara mulut dan lidah kita, itu akan membuat kita menjadi terlepas dari segala kerugian-kerugian, dari segala kecelakaan. 3000 tahun yang lalu Amsal sudah mengingatkan kepada kita bahwa kita harus hati-hati menggunakan mulut dan lidah kita. Sedemikian juga Yakobus pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-12 juga mengingatkan hal yang sama, bahwa hati-hati dengan lidah dan mulut kita. Bagaimanapun lidah dan mulut kita adalah sesuatu yang kecil terlihat, namun lidah yang kecil ini dapat membuat sesuatu perkara yang besar. Perkara besar yang seperti apa, saudaraku? Perkara yang luar biasa. Dari mulut kita, jika mulut kita adalah mulut yang terkontrol dan berkata perkataan-perkataan yang baik, maka itu akan menjadi berkat. Tapi kalau perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan-perkataan yang jahat, perkataan-perkataan yang tidak terkontrol, perkataan-perkataan yang membuat orang lain menjadi sakit hati, bukankah perkataan itu akan dapat mencelakakan kita? Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut orang percaya haruslah perkataan-perkataan yang membangun. Mengapa harus perkataan-perkataan yang membangun? Karena kita adalah anak Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan sumber yang baik. Nah, bagaimana mungkin seorang anak Tuhan yang kita mengatakan kita adalah anak Tuhan, Tuhan kita itu bapaknya kita, bagaimana mungkin bapak kita yang baik, bapak kita yang selalu mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak, tetapi anaknya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, dengan jelas Yakobus mengingatkan kepada kita bahwa tidak mungkin sumber yang sama mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Tidak mungkin sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama. Tentu tidak mungkin. Nah, saudara, kalau saudara dan saya mengatakan saudara adalah orang yang percaya, saudara adalah anak Tuhan, maka dari mulut kita harus mengeluarkan kata-kata yang memberkati. Bukan kata-kata yang bersifat makian, kata-kata yang bersifat hujatan, kata-kata yang bersifat memfitnah. Tahukah saudara, ketika kata-kata yang keluar daripada mulut kita bukan kata-kata yang baik, akan mendatangkan hal-hal yang merugikan. Belum lama ini ada satu kejadian di Jakarta Utara, di mana seorang ibu sampai bisa membunuh suaminya. Mengapa, saudara, bisa terjadi? Karena dia merasakan bahwa betapa seringnya suaminya mengeluarkan kata-kata yang bersifat hinaan, kata-kata yang membuli, kata-kata yang membuat hatinya sakit hati. Setelah sekian tahun, maka tanpa disadari, sakit hati yang membumbung, sakit hati yang terus bertambah dan bertambah dari kalimat-kalimat kasar yang keluar daripada mulut suaminya, akhirnya membuat ibu ini tanpa perasaan yang dipikirkan lebih panjang sehingga dia membunuh suaminya. Saudara-saudara, hati-hati dengan setiap kalimat atau kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Kalau kata-kata kita adalah kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang membuli, kata-kata yang kasar, itu akan menyakitkan pasangan kita, akan menyakitkan anak-anak kita, akan menyakitkan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Oleh karena itu, hati-hati dengan mulut kita, hati-hati dengan setiap perkataan
perkataan kita. Jangan sampai perkataan-perkataan kita menjadi hal yang mendatangkan kecelakaan, yang mendatangkan kesukaran bagi kita. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, kata-kata yang keluar daripada mulut kita sebagai orang percaya harus kita kontrol sedemikian rupa. Kata-kata yang kita keluar dari mulut kita haruslah kata yang bijaksana, kata-kata yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain, kata-kata yang membangun orang lain. Bagaimana kita menggunakan kata-kata dan kalimat yang dari mulut kita membangun anak-anak kita, memberikan semangat kepada anak kita, ini menjadi sangat-sangat penting. Saudara, kalau setiap hari kalimat-kalimat yang saudara katakan bahwa anak saudara bodoh, anak saudara nakal, anak saudara tidak tahu diri, saudara, kalau dia menjadi seseorang yang sesuai dengan perkataan saudara, dia bodoh, tidak tahu diri, nakal, siapa yang rugi? Bukankah saudara yang akan rugi? Dan saya juga rugi kalau saya mengatakan kalimat-kalimat yang tidak membangun. Oleh karena itu saudara dan saya, mari kita menggunakan perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Saudara, saya ingat waktu saya kecil di kota kelahiran saya, yaitu di Pulau Bangka, tetangga saya itu suka mengeluarkan kata-kata kutukan atau makian kepada kedua anak laki-lakinya. Dia mengeluarkan kalimat di dalam bahasa Chinese, itu adalah komo chetoy, ya. Artinya putus, tak punya keturunan. Sudah, setiap kedua orang tua ini marah, maka dia selalu mengeluarkan kalimat makian, tidak punya keturunan lagi. Saudara, apa yang terjadi? Setelah kedua anak laki-lakinya ini menikah, betul apa yang sering dikatakan oleh kedua orang tua itu tidak punya keturunan, sampai akhirnya sampai mereka meninggal kedua orang tuanya, memang anak-anaknya tidak mempunyai keturunan. Dan sampai pada waktu saya sudah dewasa, saya melihat bahwa kedua anak laki-lakinya itu tidak punya keturunan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, hati-hati dengan pada mulut kita, perkataan kita. Karena perkataan kita, apalagi perkataan orang percaya, itu mengandung kuasa, saudara. Jadi perkataan kita mengandung kuasa. Kalau saudara sering mengatakan kalimat-kalimat kutukan, maka kalimat kutukan itu akan terjadi. Oleh karena itu, ketika saudara memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, hal-hal yang sungguh boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan, maka itu akan terjadi. Saudara, ketika saudara menjumpai anak-anak saudara nakal, kurang dengar kata, apa yang harus saudara lakukan? Saudara berdoa bagi anak-anak saudara, supaya anak-anak saudara itu diubah oleh Tuhan, diubah oleh Tuhan sendiri. Karena yang sanggup mengubah seorang manusia hanyalah Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa. Ketika kita menjumpai istri kita itu cerewet sekali, saudara keluarkan kalimat-kalimat berkat, memberkati istri saudara. Siapa tahu mungkin karena istri saudara itu sangat-sangat lelah sehingga dia menjadi sangat cerewet. Mengapa engkau tidak mengulurkan tanganmu untuk membantu dia, sehingga dengan demikian dia kelelahannya teratasi, sehingga mungkin dia bisa tidak cerewet. Kalau masih cerewet juga, doakan biarlah kuasa daripada Roh Kudus yang mengubah. Tapi kalau saudara mendapatkan suami saudara selalu mengeluarkan kalimat-kalimat makian, selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan, tapi saudara jangan membalas dengan kalimat makian lagi. Tapi saudara, dengan hati yang lembut, perkatakanlah kata-kata yang baik, dan doakanlah suami saudara supaya dia diubah oleh Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mulut kita harus memperkatakan hal-hal yang membangun, hal-hal yang baik. Mulut kita jangan suka digunakan untuk bersungut-sungut, saudara. Banyak ibu-ibu kalau lagi kesel, lagi capek, ya, selalu mengeluarkan
kalimat-kalimat yang sungut-sungut. Sudah nggak baik kalau kita suka menggunakan kalimat sungut-sungut. Karena kalimat sungut-sungut yang kita keluarkan itu tidak mempunyai manfaat apapun. Justru akan meletihkan jiwa saudara. Kalau saudara selalu bersungut-sungut, selalu merasa tidak nyaman ya, sehingga saudara mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi jiwa saudara. Saudara, maukah kita menggunakan kalimat yang baik? Jangan sungut-sungut. Kalau saudara tidak nyaman tubuh saudara atau ada sakit ya, mari perkatakan hal-hal yang baik. Katakanlah, jiwaku, biarlah engkau tenang, engkau mendapatkan ketenangan yang datangnya dari Tuhan ya, supaya sakit penyakitku ini di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus mendapatkan kesembuhan. Biarlah kita memperkatakan kata-kata iman, bukan kata-kata bersungut. Wah, sebentar lagi aku akan mati, sebentar lagi aku tambah parah ya, dan kalimat-kalimat yang lain yang tidak membangun. Saudara, kalau kalimat-kalimat yang tidak membangun yang keluar daripada mulut saudara dan saya, maka hal itu juga akan terjadi. Karena iblis akan tangkap setiap kalimat-kalimat yang negatif yang keluar daripada mulut kita, maka iblis akan mewujudkan apa yang menjadi keinginan daripada mulut kita. Oleh karena itu, hati-hati gunakan mulut kita. Biarlah kita mempergunakan kalimat-kalimat iman, kalimat-kalimat yang baik, sehingga ya, dengan kuasa daripada Tuhan, roh Tuhan bekerja, itu mendatangkan kebaikan. Sudah saat-saat ini di masa musim pandemik ini terjadi, orang banyak yang mengalami depresi ya, sehingga mungkin mereka sering mengeluh ya, mengatakan tidak ada uang ya, nggak punya uang. Saudara, hal-hal yang seperti demikian apa untungnya? Ketika engkau mengeluh nggak punya uang, apakah uang itu akan datang dengan sendirinya? Tidak, bukan? Mengapa kita tidak mengatakan, Tuhan, uang saya masih ada, tetapi uang saya itu tinggal sedikit. Tuhan, berkatilah uang yang ada yang masih sedikit ini untuk menjadi berkat. Tuhan, tambahkan berkat bagi keluarga kami dengan uang yang masih ada ini. Biarlah Tuhan memberkati. Bukankah saudara seorang janda di Sarfat, di mana mereka dalam keadaan yang situasi yang begitu berat ya, dan pada waktu dia menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, akhirnya Tuhan tetap memelihara janda di Sarfat itu, sehingga mereka dapat melewati masa paceklik itu dan mereka tetap hidup. Sudah, lebih baik kita memperkatakan kata-kata iman. Sebagaimana Tuhan memelihara janda di Sarfat, Tuhan juga akan memelihara keluarga kami. Bukankah itu menjadi lebih indah, saudaraku? Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar untuk memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang baik. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Dia telah menebus kita dari segala lumpur dosa. Dia sudah menjadikan kita anak-anak Allah. Dan Tuhan Yesus menghendaki anak-anak Allah ya, kita yang adalah anak-anak Allah, meniru teladan daripada Yesus Tuhan kita, yaitu mempunyai hikmat di dalam berkata-kata. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-12 dikatakan, saudara-saudara, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Saudara, Bapak kita di surga adalah Bapak yang baik, menghasilkan hal-hal yang baik. Tentu sebagai anak-anak Tuhan, kita haruslah menghasilkan buah yang baik. Bapak kita baik, menghasilkan buah-buah yang baik, maka kita anaknya harus juga menghasilkan buah-buah yang baik. Saudara, saya adalah seorang guru. Ketika di sekolah ada anak yang pintar ya, biasanya orang suka mempertanyakan, anak siapa ya, kok begitu pintar ya.
Saudara, yang bangga siapa? Orang tuanya. Nah, saudara, kita juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi anak-anak yang bijak di dalam perkataan kita, di dalam tingkah laku kita, di dalam semua aspek kehidupan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Ketika kita bisa menunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang kita hasilkan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Namun jika kita sebaliknya, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang penuh makian, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang membuli, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang menghujat, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang bersungut-sungut, perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang mengeluh, maka saudara, siapa yang akan mendapatkan malu? Yaitu Tuhan kita. Orang akan mengatakan, masa dia anak Tuhan, tapi perkataannya, tingkah lakunya, semua tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita berkata kepada kita saat ini juga, Tuhan Allahku, aku mau Engkau mengubah akan hidupku. Aku ingin Tuhan mengubah karakter-karakterku, sehingga karakter-karakter yang tidak baik biarlah Tuhan buangkan, dan Tuhan potong karakter-karakter yang tidak baik. Biarlah hati dan pikiran kita dan jiwa kita semua hanya terarah kepada Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Dengan demikian Tuhan dimuliakan. Maukah saudara menjadi orang yang memuliakan Tuhan melewati seluruh kehidupan kita? Biarlah setiap perkataan kita yang keluar daripada mulut kita adalah perkataan yang memberkati. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan kami merindukan agar Engkau menolong kami, agar kami boleh menjadi anak Tuhan yang menghasilkan buah sebagaimana dari Tuhan yang baik. Karena kami tahu Tuhan kami adalah sumber dari segala sesuatu yang baik. Maka biarlah kami juga anak-Mu boleh memancarkan sumber yang baik, hal-hal yang baik boleh mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menjadi berkat di dalam hidup kami untuk orang lain. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi masyarakat kami, bagi negara kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati negara kami lewat kami orang-orang yang percaya, sehingga kami boleh membangun negara kami Indonesia, dan negara kami Indonesia boleh menjadi negara yang lebih baik. Tuhan, tolonglah kami agar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.